Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Seringkali kita bertanya-tanya, apa yang membuat Maria diangkat ke surga? Tapi hari ini kita pun diberikan jawabannya. Di dalam hari raya, Maria diangkat ke surga. Ia diangkat karena kesetiaannya mengikuti segala rencana Allah Bapa. Dan berkat kesetiaannya, ia menemukan sukacita surgawi yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang setia kepadanya. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, perawan Maria yang tak bernoda, Bunda Putramu, telah Engkau angkat ke dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa dan raganya. Kami mohon, semoga dengan tetap mengarahkan hati kepada perkara-perkara surgawi, kami layak ikut serta dalam kemuliaannya. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, selamat pagi. Semoga kabar sukacita hari ini menginspirasi kita untuk selalu mewartakan sukacita kepada keluarga kita, anak-anak kita, komunitas kita, gereja kita, dan juga masyarakat serta negara kita. Di dalam bacaan pertama dari kitab Wahyu, Yohanes menyampaikan penglihatannya bagaimana seorang wanita yang mengandung seorang anak laki-laki. Gambaran bahwa wanita ini menderita karena mengandung, tetapi ketika anaknya setelah lahir, sesegera mungkin anak itu diselamatkan dan wanita itu dibawa ke tempat yang telah disediakan. Suatu gambaran, suatu imajinasi, suatu penglihatan, bisa dibilang ini adalah karya pewahyuan yang diterima oleh Yohanes. Apa yang mau dikatakan dari perwahyuan yang diterima oleh Yohanes di dalam kitab Wahyu ini yang kita dengarkan hari ini? Yohanes mau menyampaikan kepada kita, barang siapa meskipun mengalami begitu banyak tantangan, begitu banyak kesulitan, ketika kita mau menerima Yesus di dalam diri kita, di dalam hidup kita, maka kita pun akan dijamin keselamatannya oleh Allah. Sebagaimana Bunda Maria di dalam penglihatan perwahyuan Yohanes yang kita dengarkan dalam kitab Wahyu, ia dibawa dan diselamatkan di tempat yang telah disiapkan, yaitu surgawi. Meskipun gereja pada masa sekarang ini harus mengalami begitu banyak cobaan, kesulitan, penganiayaan, tetapi bagaimana kita tetap setia untuk menjalani tantangan persoalan hidup yang menerpa di dalam persiaran hidup kita, di dalam hidup menggereja. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita semua diajak untuk selalu setia. Seberapa besar persoalan kita, Tuhan tahu bahwa kita mampu mengatasinya. Kuncinya ialah kita setia kepada rencana Allah atas hidup kita. Jangan hanya masalah kecil lalu kita meninggalkan apa yang menjadi karya baik Tuhan di dalam hidup kita. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hal ini semakin ditekankan di dalam surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ketika Adam lama membuat kejatuhan pada dosa dan Yesus sebagai gambaran Adam baru yang membuat kuasa maut menjadi tidak berkuasa atas hidup manusia. Satu orang berbuat dosa membuat manusia semuanya masuk dalam maut kematian. Tetapi ada satu yang berkorban dan setia kepada Tuhan, kuasa maut dikalahkan.
menjadi sangat masuk akal, menjadi sangat mudah untuk dimengerti. Kenapa Maria diangkat ke surga? Karena dia menerima baik secara jiwa, badani, jasmani, menerima Yesus di dalam hidupnya, menerima Yesus di dalam dirinya. Jaminan kebahagiaan surgawi menjadi sangat nyata bagi siapa saja yang setia akan karya Allah. Sebagaimana dikisahkan di dalam Injil hari ini, ketika dua orang wanita yang berbeda umurnya, Elizabeth yang jauh lebih tua sedangkan Maria yang sedang muda, masih gadis, sama-sama mengalami mukjizat Tuhan. Mereka mengandung seorang anak yang telah dijanjikan oleh Tuhan di dalam hidupnya. Dan satu hal yang mungkin kita patut untuk pelajari, yaitu Bunda Maria selalu mengatakan ya akan rencana Allah membawa sukacita bagi Elizabeth dan Zakaria yang ia kunjungi. Kita mendengarkan ada pujian di dalam bacaan hari ini. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah. Ada sukacita, ada bahagia, ada kegembiraan ketika kita setia. Kesetiaan selalu membawa sukacita tidak hanya untuk diri kita, tetapi orang-orang yang kita jumpai, orang-orang yang kita temui, orang-orang yang kita kunjungi. Saudari-saudaraku yang terkasih, ini menjadi pertanyaan, refleksi sekaligus evaluasi bagi kita. Apakah di dalam perjalanan hidup kita ketika kita berkunjung, justru kunjungan kita membawa ancaman, justru kunjungan kita membuat orang tidak nyaman, justru kunjungan kita membuat orang itu ingin mengusir kita? Saudari-saudaraku yang terkasih, jika kita mengikuti kehendak Tuhan, jika kita setia dengan apa yang kita katakan ya, maka sukacita, kedamaian akan selalu hadir di dalam keluarga kita, komunitas kita, hidup menggereja kita. Kesetiaan selalu menuntut yang namanya kejujuran. Kesetiaan selalu menuntut yang namanya kepercayaan. Kesetiaan juga menuntut yang namanya saling memaafkan. Semoga kita benar-benar meneladan Bunda Maria, supaya kita benar-benar bisa menjadi murid yang dikehendaki Allah. Maria diangkat ke surga karena dia adalah murid yang paling setia akan rencana Allah meskipun harus terluka. Semoga berkat Tuhan melimpah dan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, jangan katakan ya kalau kita tidak mau terluka. Karena kesetiaan di dalam ketulusan cinta barulah menjadi nyata ketika kita berani terluka dan tetap setia demi cinta yang kita perjuangkan, yaitu cinta dari Dia, Sang Pemilik kehidupan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati dan tetap jaga kesehatan. Amin.